こんにちは。私はルフィプラヤガです。私は今19歳です。インドネシアの下り市から来ました。今日は日本語の助詞でついて説明します。最高だ。お願いします。Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai partikel D dalam bahasa Jepang. Jadi perlu diketahui, partikel D ini itu memiliki banyak fungsi dan Nani? Omae wa mou shindeiru. Dalam bahasa Jepang, jadi mungkin akan sedikit ribet. Cuman kalau udah biasa pasti bisa kok. Dan sebelum itu, pada kesempatan kali ini aku cuman mau ngejelasin 3 fungsi aja mengenai partikel D ini. Yang pertama itu partikel D bisa digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu aksi. Dan yang kedua, partikel D itu bisa digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana. Dan yang ketiga itu bisa digunakan untuk menunjukkan cara kita melakukan sesuatu. Oke, next. Oke teman-teman, jadi pertama-tama kita akan fokus ke fungsi partikel D, yakni menunjukkan tempat terjadinya suatu aksi. Langsung saja contoh yang pertama, sesuai dengan rumus. Oh iya, minasan, biar lebih sedikit kompleks dan kalimatnya jelas, aku tambahin kata benda ya. Nah, toshokan de hon o yomimasu. D sebagai partikel, hon kata bendanya, dan partikel O sebagai penanda objek untuk bendanya. Dan diakhiri yomimasu atau belajar sebagai kata kerja. Selanjutnya, contoh yang sama, sesuai rumus dan sesuai pola dari contoh yang pertama ya minasan. Yosh, restoran de hiru gohan o tabimashita. Partikel D sesuai dengan contoh yang di atas, lalu partikel O sebagai penanda objeknya, di mana tempat plus partikel D plus kata benda, dan diakhiri tabimashita sebagai kata kerja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke fungsi partikel D, yakni menunjukkan alat atau sarana. Oke, minasan, sekarang kita beralih ke fungsi partikel D untuk menunjukkan alat atau sarana yang kita gunakan dalam melakukan sesuatu. Contoh yang pertama, nah, densha de gakkou e ikimasu. Densha sebagai alat atau sarana, D sebagai partikel, gakkou sebagai kata benda, E sebagai partikel suatu perpindahan, dan ikimasu sebagai kata kerja. Selanjutnya, contoh kedua, menggunakan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Ya, walaupun buat orang Jepang doang ya minasan.
Nah, hashi de gohan o tabimasu. Hashi sebagai alat, de sebagai partikel, gohan sebagai kata benda, o sebagai partikel penanda objeknya, dan diakhiri dengan tabimasu sebagai kata kerja. Oke teman-teman, dan yang terakhir kita akan fokus ke fungsi partikel D, yakni menunjukkan cara kita melakukan sesuatu. Oke, yang terakhir minasan, aku ngasih partikel tambahan seperti O dan E. Kali ini kalem, aku cuman ngasih example yang cuman pakai satu partikel aja, jadi nggak ada partikel tambahan kayak sebelumnya. Nah, misal Nihongo de hanashimasu. Nihongo sebagai cara yang merupakan kata benda, de sebagai partikelnya, hanashimasu sebagai kata kerjanya. Oke, selanjutnya internet to de shirabimasu. Internet to sebagai cara yang merupakan kata benda, D sebagai partikel, dan diakhiri dengan shirabimasu sebagai kata kerja. Oke, minasan, jadi itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai beberapa fungsi dari partikel D dalam bahasa Jepang. Gomen ya minasan kalau banyak minusnya. Sebelum saya mengakhiri video ini, langkah baiknya saya tutupinya dengan sebuah pantun. Anjay. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Cihuy. Bulan puasa, perbanyak ibadah. Berbuat dosa, hidup sia-sia. Maafkanlah jika watashi banyak salah. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Siap, bukan nabi boy. Anjing. 月立さん、おめでとう。ありがとうだってばよ。